Itu polisi yang nembakin ya? Polisi itu. Kena sendiri. Bunuh diri dia. Bunuh diri. Bunuh diri ya? Dia bunuh diri. Meledak sendiri ya? Iya, meledak sendiri. Dia meledak sendiri, Meledak Pak. sendiri dia. Bunuh dia killing himself. Cibaku. Baku. Udah. Masih hidup. Masih. Area steril, ambulans nggak ada yang berani masuk karena masih ada terdengar ledakan dan tembakan. Jatuh mentah. Sekitar jam berapa ya Pak ya ini kejadiannya dan apa yang pertama kali Bapak dengar? Posisi saya sekitar jam 10.45. Jadi pas dari arah Grand Mercure menuju Sarina nih. Pas di depan Sedang berkendara? naik Bluebird taksi. Kebetulan ada yang mau dicari di Sarina terus. Kemudian pas di depan busway nih. Suksesan itu begitu meledak. Pung meledak. Jadi begitu meledak melihat kendaraan itu meledak. Langsung tergeletak itu. Jadi kami juga sempat di Bluebird itu goncang juga mobilnya Mbak. Kemudian kami lari panik bersama kawan-kawan ini. Jadi begitu membelakangi taksi, paman taksi juga supir taksi Bluebird juga belok, kami lari gitu loh. Kemudian mendengar tembakan lagi, dung gitu loh. Itu yang peristiwa itu begitu cepat. Kemudian datang dari petugas kepolisian melarang kami masuk lagi itu. Nah, itu yang kami lihat saksikan tadi jam. Jadi ketika itu ledakan bom kemudian juga diiringi dengan tembakan. Tembakan. Tapi Bapak sempat melihat nggak sih Pak? Kan Bapak sempat ke Sarinah sana begitu. Kondisi posisi sekitar 20 meter nih. Kondisi ketika itu bagaimana Pak? Orang bergeletakan kendaraan sama sekitar mayat 2 sampai 3-5 orang. Kemudian apa selanjutnya yang dilakukan di sana? Mungkin polisi kemudian datang atau? Iya, setelah itu polisi berdatangan ke tempat TKP. Jadi kami lari arah sini terus. Dengan taksi itu atau Bapak beserta rombongan yang lain lari? Taksi, begitu kami keluar dari taksi juga lari juga. Takut panik karena mobil itu bergoncang gitu, bergerak gitu. Sekitar jam 10.40. Sekitar jam 10.40 begitu. Terima kasih banyak Bapak. Ada ini kalau bisa Anda lihat di gambar, ini satuan Brimob sudah dikerahkan karena tadi berdasarkan informasi yang kami dengar dari koordinasi antara wakil Kapolres Jakarta Pusat dengan kantornya ini menyebutkan bahwa di sana di lokasi tempat bom ini meledak itu ada tidak bisa disebutkan jumlahnya, namun ada seseorang dengan senjata api dan diprediksi ini senjata apinya menggunakan senjata api laras panjang. Dan hingga saat ini belum ada pihak
selain aparat yang berwajib ini yang diperbolehkan untuk mendekati lokasi. Bahkan mobil ambulans pun ini jika Anda lihat hanya berjarak sekitar 200 meter dari tempat saya berada sekarang dan tidak bisa mendekati ke arah sana. Dan tentunya bagi Anda yang bertujuan dari arah Monas menuju ke arah Sarinah atau melewati arah Sarinah, ini disarankan untuk tidak melewati jalan Tamrin ini karena jalanan diblokir. Dan ini baru saja datang juga dari TNI untuk mengamankan situasi di sini. Sampai saat ini Ade belum dapat diketahui dengan pasti siapa yang bertanggung jawab di lokasi sana atau siapa yang melakukan pengeboman dan juga penembakan yang bertubi-tubi ini. Jadi tadi kalau informasi yang kami himpun ada 3 kali ledakan bom dan juga ada 7 kali suara senjata. Saya sudah bersama dengan pengamat intelijen dan terorisme UI, Ridwan Habib. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Jadi tadi kebetulan Mas Ridwan sedang ada di sekitar wilayah kejadian. Apa yang Mas Ridwan lihat? Ya, saya tidak di Sarinahnya ya. Saya kira-kira di sekitar 700 meteran sebelah timur Sarinah. Karena waktu itu saya sedang berjalan di Pisa Cafe. Baru berjalan lalu kemudian mendengar itu, dan dari beberapa security yang sudah saya temui yang melihat langsung lokasi, memang itu serangannya simultan ya. Mereka menggunakan serangan bom lempar, bom bunuh diri, kemudian mereka lengkapi dengan senjata api, penembakan. Pak Aris, bisakah Anda ceritakan kronologis kejadian seperti yang Anda saksikan secara langsung, bagaimana kronologis kejadian yang terjadi di kawasan Sarinah ini, Pak Aris? Ya, pas saya itu kejadian, mas saya lagi makan. Terus ada ledakan pertama, ya. Kecil ya, ledakan pertama nggak begitu besar. Terus ledakan kedua agak besar. Itu, terus saya keluar dari makan, lihat di situ, di perempatan sana di pos polisi itu ada beberapa korban. Terus di Starbucks itu hancur. Ada informasi yang saya dapat, karena nggak bisa masuk mas ya. Informasi yang saya dapat ada 2 orang masih di dalam sana. Oke. Saya tahu secara persisnya. Baik. Nah, setelah itu terjadi tembakan dari dalam kerumunan massa itu. Oke. Tahu dari mana, terus ada lari semua, bubar gitu maksudnya. Iya. Anda beraktivitas di tepatnya di mananya nih di lokasi kejadian ini? Ya saya pas di itu, Jembatan Sarinah di situ. Pas di situ, dekat pas makan di situ. Baik. Di warteg. Iya. Jadi Anda mendengar secara jelas ledakan-ledakan yang terjadi berapa kali totalnya, Pak? Total itu kalau nggak salah 4-5 kali, Mas. 4-5 kali. Iya, jadi yang terjadi di depan coffee shop dan juga di pos polisi begitu ya, Pak ya? Iya. Saat ini Anda berada di mana, Pak? Gimana? Saat ini Anda berada di mana? Itu ya yang saya tahu ya, yang di pos polisi itu di dalam itu ada seorang polisi 1. Terus yang di luar itu ada 3 masalah. Iya. Itu. Yang menjadi korban atau bagaimana, Pak? Menjadi korban. Jadi ada aparat kepolisian yang ada di pos polisi tersebut begitu ya? Iya. Ada aparat kepolisian di pos polisi itu ada 1 dibawa, terus pas itu dibawa keluar kan. Nggak sempat saya foto sama belum sempat saya foto sama belum. Ya. Video belum. Pak Aris, ledakan pertama kira-kira pukul berapa, Pak? Karena dari informasi sebelumnya 10.40 atau bagaimana menurut Anda, Pak? Antara 10.30 sampai 10.40-an itu, Mas. Saya nggak jam ya. Itu 10.30, 10.40-an itu. Ledakan pertama kecil itu. Setelah itu ledakan besar itu, tendangnya nggak lama. Anda langsung keluar untuk menyaksikan langsung atau bagaimana waktu itu? Iya, keluar. Iya. Itu. Langsung ada aparat kepolisian berdatangan atau bagaimana, Pak? Belum Mas. Belum ada. Belum ada ya? Ada sih yang jaga-jaga situ, yang jaga di jalan. Oke. Jadi yang satunya mungkin masih di pos, yang lainnya udah keluar gitu, pas keluar gitu. Oke. Itu. Apakah Anda ada menyaksikan? Beberapa polisi ya, Di. Iya, apakah Anda menyaksikan mungkin? Selang 4-3 menit itu, 5 menitan itu banyak polisi datang. Baik, setelah 3 menit, 5 menit begitu ya, Pak ya?
Apakah Anda juga menyaksikan proses evakuasi korban? Mungkin ada beberapa korban yang kemudian jatuh di lokasi kejadian. Evakuasi yang polisi, Ya. itu saya tahu. Mhm. Yang polisi di pos itu saya tahu. Mhm. Entah itu meninggal apa hidup, saya nggak tahu. Oke. Ya. Saat ini apakah lokasi sudah disterilkan atau bagaimana Pak dari pantauan Anda? Saya sekarang udah di luar, Mas. Udah di luar ya, udah nggak di Udah kawasan luar tersebut jauh. ya Pak ya? Saya udah nggak mantau ya. Baik. Udah di luar jauh. Baik. Baik, terima kasih Pak Aris Munandar telah berbagi informasi bersama kami.